Di video kali ini aku mau ngejelasin tentang dropship. Mungkin ada yang masih belum tahu dropship itu apa sih gitu. Kayak gimana sih kerjanya. Nah, dropship ini adalah kita jualan produk nih, kita jualan online. Tapi kita nggak megang barangnya sama sekali. Jadi kita masarin produk kita misalnya di marketplace Tokopedia, Shopee, Bukalapak, atau di WA, atau di IG, atau di Facebook. Nah udah gitu misalnya ada yang order ke kita langsung order lagi ke supplier barangnya, udah gitu dari supplier langsung dikirim. Jadi kita nggak megang barang sama sekali ya, sama sekali nggak megang barang. Udah gitu nanti untuk racingnya kalian bisa diinput sendiri gitu, kalau misalnya udah dikirim dari supplier. Nah langkah-langkah yang pertama itu kalian harus, kalau misalnya kalian mau jadi dropship nih, kalian harus nentuin dulu kalian mau jual di mana. Misal kalian mau jual di Facebook, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, atau misalnya di IG, itu terserah kalian ya. Udah gitu kalau misalnya kalian udah mau jualan, misalnya kalian jualan di Tokopedia. Nah kalau misalnya kalian udah jualan di Tokopedia, kalian buat tokonya itu apa ya, gimana kalian terserah mau apa juga tokonya. Kalau misalnya kalian udah bikin toko, kalian jangan lupa verifikasi KTP ya, karena itu penting banget. Dari verifikasi KTP itu ada banyak keuntungan lah, salah satunya power merchant gitu. Nah udah gitu kalau misalnya kalian udah bikin toko, udah bikin toko misalnya di Tokopedia atau Shopee, kalian bikin nama tokonya, kalian nyari supplier. Nah nyari suppliernya ini gimana sih gitu ya, terserah kalian mau jual. Kalau misalnya kalian mau jual fashion, kalian bisa nyarinya itu di Shopee. Kalau misalnya kalian mau jual spare part, kalian bisa nyari di Bukalapak. Kalau misalnya kalian mau nyari elektronik, mau jual elektronik, kalian bisa di Tokopedia. Karena menurut aku sih marketplace tuh kayak udah ada wadahnya masing-masing gitu. Kalau Shopee tuh kayak lebih, bukan berarti di Shopee tuh nggak ada elektronik ya, cuman lebih banyaknya itu fashion kayak gitu. Nah kalau misalnya kalian udah nemuin customer suppliernya itu, langkah selanjutnya kalian itu upload produk. Nyari supplier itu gimana sih ya, terserah kalian mau nyari suppliernya itu. Misal aku nyari di Shopee nih, kalian ini aja cari-cari barangnya gitu. Aku di sini nyari adalah motor ya, kayak dia spare part gitu. Nah kalau aku sih di sini aku jujur nggak hafal ya sama supplier aku satu-satu, soalnya aku kan uploadnya itu pakai tools. Jadi sekali tools itu sekali upload itu bisa nyampe ratusan bahkan ribuan dari berbeda-beda supplier gitu. Jadi ya aku nggak tahu juga gitu. Tapi kalau misalnya ada yang order, aku cari aku copy judulnya, aku cari di Tokopedia atau Bukalapak atau Shopee kayak gitu. Nih untuk lebih mudahnya kalian ini aja, misalnya kalian uploadnya itu di satu supplier aja, nyari misalnya cukup 5 supplier atau 10 supplier, kalian upload di toko kalian ya. Terserah kalian sih, kalian mau pakai tools. Kalau aku kan pakai tools itu aku nyari barang yang terlaris gitu. Sebenarnya kalau misalnya barang yang terlaris otomatis kan dia beda-beda supplier ya, tapi kalau misalnya kita mau ngambil dari satu toko aja bisa. Tapi kebiasaan aku tuh aku upload barang terlaris kayak gitu. Ada juga sih beberapa toko aku tuh yang emang dia cuman ada 5 supplier, jadi lebih tertata aja sih gitu. Jadi nggak kemungkinan barang itu nggak kosong gitu. Kalau ini kan kadang nggak kebanyakan juga sih, ada yang orderan masuk tapi taunya di supplier kosong gitu. Nah ini dia, ini misalnya suppliernya Wafi aksesoris ya, ini udah star seller, udah bagus lah gitu. Nah nanti kalau misalnya kalian mau upload di toko kalian barangnya, klik linknya, udah gitu tinggal di screen. Terus kalau udah di screen, kalian edit sedikit lah gitu. Terserah kalian mau, misalnya mau ditambahin tambang original atau logo original, atau misalnya logo JNP gitu, kayak gitu kan. Nah udah gitu kalian copy judulnya. Usahakan judulnya itu jangan sama yang kita dari supplier sama kita, usahakan dibedain, karena kan kita ini dropship, otomatis harga lebih tinggi ya gitu. Terus ini juga kalian tinggal untuk deskripsi kalian tinggal di klik aja, terus di copy kayak gitu kan. Nanti untuk ngopinya kalian bisa download aplikasi yang buat ngopi itu loh, jadi bisa otomatis gitu. Ini kan nggak bisa tuh,
Kalau judulnya masih bisa di copy, terus nanti tinggal disamain kayak mereknya apa, kilogram berapa kilogramnya gitu. Terus udah gitu untuk harga ini kan 99.000. Menurut aku sih kalau misalnya di up 150.000 itu jadi untung 50 ribuan, ya dia sedang lah, masih bisa kejual lah, maksudnya nggak terlalu kemahalan. Karena aku juga kayak gitu kok, kalau misalnya harga 100.000 aku jual 150 kayak gitu kan. Usahakan fotonya itu di foto depan jangan disamain sama foto depan yang di toko kalian, bedain lah, maksudnya jangan semuanya sama kayak supplier kan. Nah udah, misalnya kalian diupload di toko kalian, udah banyak nih, misal diupload di toko kalian juga kita juga udah verifikasi KTP, kalian tinggal promosinya itu apa, kalian bisa kirim link kalian di media sosial kalian, kayak Tokopedia lagi, kayak IG kalian, misalnya kayak Facebook kalian gitu. Jadi biar orang-orang datang ke toko kalian gitu kan. Atau bisa kalian isi top ads buat promosiin produk gitu. Top ads kan dari harga 50 sampai berapa ya, 500.000 lah, itu terserah kalian sih. Tapi kalau aku jujur di sini aku nggak isi top ads sama sekali, karena barang aku tuh banyak banget. Berapa ya barang ini, salah satu toko aja ya, karena emang aku ada beberapa toko dan semua toko itu beda-beda. Misal toko A khusus kayak lebih ke remote, berarti kan misalnya remote ada kayak parabola TV kayak gitulah, yang saling berkaitan gitu. Ini aku lagi buka yang spare part. Nah toko yang spare part ini, mana ya, etalase ada berapa barang ya, ada 11 ribu barang. Nah ini dari 11 ribu barang ini alhamdulillah setiap hari selalu ada aja yang nyangkut orderan kan. Nah dari 11 ribu sekarang sih ya, dropship itu agak diperketat gitu sama pihak ininya sih, marketplace-nya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau upload, kalian harus hati-hati banget. Ini kalau misalnya upload manual masih aman ya, masih aman kalian mau upload kayak gimana juga. Tapi kalau misalnya ini upload kayak pakai tools kayak aku yang ribuan, sekarang itu udah ketat. Kadang-kadang aku bikin toko nih, aku upload 100 200, taunya dimoderasi. Tapi masih bisa sih, tapi asalkan kalian harus hati-hati. Harus gimana ya caranya, kayak usahakan misal kalian ngambil barang di Bukalapak, terus kalian upload di Tokopedia. Nah nama Bukalapaknya itu harus kalian hapus, kayak emailnya kayak gitu. Pokoknya nanti kan di tools itu ada cara-caranya, kalian harus diikutin gitu biar toko kalian tuh aman dan gak dimoderasi. Nah untuk misalnya untuk supplier ini, untuk supplier lagi, untuk dropship ini tips dari aku sih. Kalau misalnya kalian mau dapat orderan yang untungnya banyak, maksudnya untungnya gede ya, nggak semua toko aku untungnya gede kok. Ada beberapa yang kayak fashion, kayak baju gitu, aku untung cuma 30.000 20.000 gitu. Itu untung yang paling kecil sih, kayak untung selebihnya sih 50 ke atas. Ini kalau misalnya khusus baju ya, tapi yang 30 juga ada sih kalau fashion kayak gitu. Tapi tipsnya itu, kalau misalnya kalian mau dapat untung lebih, itu kalian bikin toko yang harganya itu mahal-mahal. Harganya mahal-mahal apa aja sih gitu, barang apa aja sih ya, kalian bisa cari. Kalian tinggal tinggal buka-buka aja gitu, kayak Bukalapak, Tokopedia, Shopee gitu kan. Di situ banyak supplier yang jual harga mahal ya. Kalau aku di sini aku jual spare part mobil, motor, pokoknya yang spare part kayak gitulah. Nih kebetulan lagi ada orderan, ini orderan 3 ya. Ini aku tanpa top ads loh. Awal-awal sih aku pakai top ads, cuma sekarang enggak, karena aku ngerinya takutnya enggak laku gitu atau gimana. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah setiap hari selalu ada aja orderan. Nah ini harganya 3.220.000. Aku beli 2 juta berapa ya, ternyata 2.300.000-an ya. Pokoknya untung aku sekitar 700-an lah di sini, 600 lebih gitu, hampir 700 lah. Nah kalau misalnya kalian mau punya untung besar ya kayak gitu caranya. Kalian nyari barang yang emang harganya mahal, nggak harus spare part kok. Banyak banget harga yang mahal-mahal di marketplace itu yang bisa laku gitu. Nah aku biasanya gini, aku up harganya dari harga 1 juta, aku up 1.300.000 masih oke lah aku jual. 1.400.000 500 gitu. Kalau misalnya 2 juta aku ngambil kalau misalnya dari
harganya 2 juta dari supplier, aku naikin 500.000. Kalau misalnya 3 juta aku naikin sekitar 700 atau 800.000. Ya itu sebenarnya sih kalau masalah up harga mau naikin berapa juga ya itu gimana kalian gitu, terserah kalian mau kayak gimana juga nge-up harganya. Cuman kalau misalnya mau untungnya lumayan ya emang harus jual barang-barang yang mahal kayak gitu. Berarti kan kalau misalnya jual yang barang yang mahal untungnya juga lumayan kan gitu. Dan ini alhamdulillah sih setiap hari ada aja orderan. Ini aku hari ini ada 3 orderan. Pokoknya di sini tuh semuanya harganya itu emang mahal-mahal sih. Nggak mahal juga kalau di toko ini, ada juga yang di toko aku yang ini ada juga yang harganya 50.000 aku jual, misalnya dari supplier 50 aku jual 100.000 kayak gini. Tapi emang hampir semuanya harga di sini mahal sih. Ini juga nih, ini lagi laku-lakunya nih barang. Terus kalian juga harus update terus kira-kira ini lagi musim apa ya, barang apa sih yang misalnya bisa laku dijual gitu. Sekarang kan lagi musim sepedahan tuh. Nah barang-barang yang buat kayak sepeda-sepeda kayak gitu, buat pelindung tangan kaki kayak gitulah, kayak gitu, kayak apa nih, body protector, aku juga nggak ngerti sih barangnya apa. Ini lagi laku-lakunya sih, kayak barang kayak gini lagi laku. Ini aku jual 345.000, aku beli 245, berarti aku untung 100.000 dari sini. Pokoknya di sini mahal-mahal semua sih di toko ini. Intinya sih gini, kalau misalnya kalian mau untungnya lumayan, kalian bikin toko yang emang harganya tinggi-tinggi kayak gitu. Kalau misalnya nyari barangnya terserah kalian mau nyari di suppliernya, mau Tokopedia, Shopee atau Bukalapak, nggak harus spare part karena banyak banget barang-barang yang harganya jutaan yang emang bisa kejual gitu. Itu terus udah gitu tipsnya, kalau misalnya kalian mau jadi dropshipper, kalian harus punya, nggak harus punya juga sih, tapi usahakan pakai m-banking karena biar kalian tuh nggak harus bolak-balik ke Indomart atau Alfamart gitu, buat nanti kalau misalnya ada orderan tinggal dibayar kan kalau misalnya kalian pakai m-banking. Karena aku di sini pakai m-banking. Aku biasa kalau misalnya ngisi Shopee ini kan khusus orderan buat fashion ya, toko aku yang khusus fashion kayak baju, sepatu, kosmetik kayak gitu kan. Aku biasa isi langsung 500.000 kayak gitu biar dapat gratis ongkir juga. Itu 500.000 kan kepake kadang sehari kadang 2 hari ya, tergantung orderannya lah gitu. Terus selanjutnya kan kalian pakai m-banking. Terus kalau misalnya kalian emang mau fokusin di dropshipper, kalian usahakan pakai HP-nya itu yang RAM-nya lumayan memadai lah. Ini kebetulan HP aku kan pakai 2 HP nih. HP aku yang ini tuh RAM-nya sangat minim banget lah. Ini banyak minusnya HP yang inilah. Kalau HP yang satu lagi tuh aku dari satu HP itu aku bisa download, ini khusus Bukalapak aja aku bisa ada 10 aplikasi Bukalapak yang emang bisa aku download, tapi aku lupa ya kayak apa gitu downloadnya. Nanti aku kasih tahu lah biar banyak gitu downloadan. Jadi kalian misalnya punya 5 toko di Bukalapak, jadi nggak usah login lagi gitu, cukup misalnya nggak usah login lagi, biar nanti kalau misalnya kalian misalnya ada toko di Bukalapak 5 nih, kalian download Bukalapak 5 kan ada nanti tuh aplikasinya, aku lupa, nanti aku kasih tahu lah apa. Nah nanti kan kalian tinggal login sekaligus nanti kan kalau misalnya ada notif pertanyaan dari customer kalian tinggal jawabin karena udah otomatis masuk. Jadi kemungkinan kalian itu bakalan cepet ngejawab pertanyaan dari customer kalian. Nah yang pertama tadi aku bilang kan kalian tentuin dulu mau jual di mana itu kayak kalian mau jual di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, IG atau Facebook. Terus yang kedua kalian buat toko itu namanya download aplikasinya apa gitu. Terus kalian bikin toko, nama tokonya, terus bikin suppliernya, nyari suppliernya, upload produk dan promosi ini banyak banget caranya. Kalian tinggal nyari-nyari aja di media, di YouTube atau di mana aja caranya biar jualan itu bisa laku kayak gimana sih gitu. Walaupun kita cuma dropship, harga kita kan otomatis agak tinggi gitu, itu kalian tinggal nyari aja. Terus yang paling penting kalau misalnya mau dropship ini, karena kita nggak punya barang, otomatis harga kita kan emang lumayan tinggi. Satu yaitu konsisten, tapi kalian harus yakin banget kalau barang kalian itu bisa kejual, pasti kejual asalkan kalian tuh konsisten, jangan bosenan. Ada yang nanya kalian dijawab, mau pertanyaan kayak gimana kalian harus tetap ramah, harus tetap kalian jawab gitu, jangan judes, jangan gimana gitu, pokoknya harus dijawab banget. Terus udah gitu ya udah sih tipsnya itu ya, itu aja sih kalau ini menurut aku ya. Kalau misalnya kalian mau punya untung yang gede, kalian harus jualan yang emang barangnya mahal-mahal, itu menurut aku penting sih.
nggak semua toko aku barangnya mahal-mahal kok, ada yang cuman 30-40 tuh untungnya juga ada, yang 10.000 juga ada, tapi emang jarang. Nah kalau misalnya aku dapat orderan 10.000 nih untungnya, kan aku suppliernya tuh banyak banget ya, karena aku kan downloadnya pakai uploadnya pakai tools, jadi taunya di supplier udah naik, di aku belum naik. Taunya aku dari untung yang harusnya 50.000, aku cuman dapat untung 10.000. Aku nggak pernah tolak orderan kalau misalnya masih ada untung walaupun 5.000, karena itu jarang banget terjadi. Karena apa, semakin kalian banyak nolak orderan, nanti reputasi kalian akan terus menurun. Jadi nggak usah patah semangat, untungnya cuma 10.000, pokoknya proses aja. Lagi pula itu jarang banget kok terjadi gitu. Nah, ini aku ngebuka toko aku yang tadi aku bilang khusus jual remote ya. Ini belum verifikasi KTP karena aku nggak ada KTP lagi nih. Ini tuh remote yang ini baru 2 bulanan sih. Remote yang ini tuh laku banget. Sebelumnya emang remote ini tuh laku, tapi dari suppliernya susah. Yang jual itu nggak ada, tapi pas aku cari lagi ternyata ada supplier yang udah ready lagi barangnya, terus barangnya aku langsung isi lagi. Ini dalam 2 bulan aku kejual remote ini tuh udah 18, 1 bulanan lah, nggak nyampe 2 bulan. Untungnya dari sini aku dapat sekitar 100 ribuan ini dari satu remote, dan ini orderannya hampir remote semua. Ini remote kan, remotenya remote yang sama. Terus ini juga ada baru orderan yang masuk remote juga. Nah remote juga itu yang kalau yang atas beda ya. Yang penting kalian konsisten. Ini aku tanpa verifikasi KTP juga, alhamdulillah ini udah kejual barang. Alhamdulillah orderan hari ini lumayan juga di setiap tokonya, karena emang aku tokonya lebih hampir 10-an lah. Nah terus selanjutnya nih, kan misalnya kalian dalam satu toko kalian tuh ada 5 supplier atau 10 supplier nih yang kalian ambil barangnya. Terus ada customer kalian yang order barang lebih dari 5 barang, atau misalnya ya lebih dari 2 barang lah intinya. Kayak gini kan contohnya. Gimana sih cara ngatasinnya gitu? Yang pertama, ini kan ada 3 barang. Biasanya sih aku gini ya, yang satu barangnya aku kirim ke alamat customernya nih ya. Nanti kan kalian tinggal ini aja, ikutin caranya, terserah sih ya, gimana kalian lah, itu teknik sih kalau menurut aku ya. Yang pertama, aku misalnya barang yang paling bawah ini papan dartboard besar terkeren, aku kirim ke alamat si customer. Nah yang 2 barang ini aku kirim ke aku dulu. Nah nanti aku pakai JOB di toko ini, jadi kalian nggak usah, misalnya ongkirnya kalian tetap nggak bayar ongkir kan, karena ongkir pasti masuk lagi ke kalian, kirim ke kita. Yang 2 barang ini kalian order terus kirim ke kita dari supplier, udah gitu kita kirim ke customer kita. Nanti kita sebelum dia komplain, kita harus kasih tahu dulu ke dia, Kak maaf ya, barangnya ada kekeliruan nih di gudang gitu. Alasannya ya terserah kalian mau bikin alasan kayak gimana, karena pada saat packing barang orang gudang tuh ada kekeliruan, tapi dua-duanya udah dikirim kok Kak, terus kalian kirim juga nomor resinya, buktinya kayak gitu kan. Nah nanti insya Allah kok, pokoknya customer itu ngerti lah, asalkan kita yang ngomongnya baik-baik gitu. Nah alasannya nih kenapa yang barang ini itu aku kirim ke mana, ke customer aku langsung, nggak ke aku kan. Jadi aku kirim 2 paket kan, karena aku ngejaga takut takut, karena ini kan 3 anggaplah ini 3 supplier beda-beda. Aku takut salah satu suppliernya itu ngirimnya telat gitu. Jadi kalau misalnya udah ngirimnya, misal salah satu dari ini kan ada yang ngirim cepet, resinya itu bisa langsung kalian pakai biar orderan di toko kalian itu terkirim kayak gitu. Nah untuk ngitung ongkirnya kayak gimana sih? Nah ini kan aku jual 190.000, tadi aku udah cek di supplier aku tuh harganya 100.000. Aku untung satu barang yang tengah ini ya, untung 90.000. Nah karena ini suppliernya itu ada di daerah masih Jabodetabek, otomatis ongkirnya tuh nggak nyampe 20.000 dong. Nah berarti 90.000 itu kepotong buat ongkir ngirim ke aku tuh 10.000 atau 15.000-an lah gitu. Jadi untung jadinya cuman berapa nih, 75.000 itu untung masih gede, masih lumayan. Jadi tetap kalian proses. Yang bawah juga sistemnya kayak gitu. Ini aku untung yang bawah ini 80.000, aku ngeluarin ongkir lagi, jadinya tinggal 70.000 dan seterusnya kayak gitu. Pokoknya kalian hitung aja ongkirnya gitu. Selama masih untung ya kalian proses gitu. Ya gitu aja sih kalau ini dropship yang aku jalanin sih, sistemnya kayak gini ya.
ya pokoknya kalau misalnya kalian udah berjalan terserah sih kalian sistemnya mau kayak gimana, ya seenaknya kalian aja gimana. Harus konsisten, rajin-rajin nonton, rajin-rajin cari apa ya, kayak informasi tentang dropship, tentang jualan biar laku kayak gimana, kayak gitu sih. Udah sih gitu aja.